Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan aku terlebih dahulu memperkenalkan diri sebelum kita memulai desain app dengan Figma. Nah, untuk itu kenalkan aku Fauzan, Muhammad Fauzan Al-Khairi yang merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri Padang yang saat ini dengan jurusan informatika yang berekspektasi kelulusan di tahun 2024 nantinya. Nah, selain itu, aku juga merupakan seorang UI UX design intern di Uda Coding. Nah, di sana aku mempelajari banyak hal terkait mengenai dunia UI UX design, juga dimulai dari membuat desain app maupun membuat suatu desain website. Nah, oke. Nah, di sini selanjutnya aku akan screen terlebih dahulu. Oke, selanjutnya karena screennya udah tampak ya. Selanjutnya kita akan pergi ke webnya Figma, dan itu bisa kita search di search bar ini dengan nama figma.com. Seperti ini tulisannya. Oke. Nah, di sini itu teman-teman bisa melakukan sinkron ke Google secara langsung ya. Nah, itu di sana teman-teman tinggal memilih akun Gmailnya teman-teman aja, biar lebih gampang untuk sign in ke Figma-nya nanti. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu file desain yang baru. Nah, caranya tuh teman-teman tinggal memilih button design file. Nah, yang seperti ini yang berada di pojok kanan atas di samping Jamboard dan import gitu. Nah, desain file inilah yang akan kita gunakan sebagai tempat kita buat suatu desain nantinya di Figma ini. Oke, selanjutnya nah, seperti ini tampilan awal pertama kali ketika kita membuat suatu file desain yang baru pada saat kita membuat project ini nantinya. Nah, di sini tuh kita perlu memberikan nama, dan itu rekomendasi dari aku aja sih. Tapi teman-teman tanpa bikin nama pun juga nggak masalah. Tapi akan lebih memudahkan bagi teman-teman itu sendiri menentukan nama project teman-teman untuk ngedesain UI-nya nanti gitu. Nah, di sini kita kasih namanya mungkin desain dasar kali ya. Desain dasar app. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tuh teman-teman bisa membuat suatu frame ya. Nah, tapi sebelum kita membuat suatu frame di mana kita mendesain suatu page atau suatu halaman, itu kita perlu tahu lebih dahulu nih apa aja yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini itu adalah lokasi lokasi di mana informasi untuk desain kita nanti.
apakah itu desain ataupun untuk prototype. Nah, untuk prototype ini untuk melakukan settingan pada halaman-halaman yang telah kita bikin, barulah kita bisa menggunakan ini. Seperti itu. Nah, kemudian agar bisa lebih memudahkan kita pada saat ngedesain ini juga, mungkin kita perlu mengubah warna layoutnya di sini ya. Mungkin kita kasih ke warna kemerah-merahan sedikit. Kira-kira ya. Nah, oke. Nah, oke seperti ini. Tujuannya untuk menggampangkan kita, lebih memudahkan kita untuk membedakan mana yang halaman ataupun yang tampilan belakangnya ini buat kita ngedesain gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu frame untuk size mobile ya, dikarenakan kita membuat desain untuk app mobile, maka kita memerlukan frame untuk mobile. Nah, teman-teman tinggal pilih section frame ini, toolsnya, yaitu bernama frame. Teman-teman bisa tinggal klik ini atau pilih region toolsnya. Nah, kemudian pilih frame seperti ini. Nah, dikarenakan tujuan awal kita untuk membuat suatu app, yaitu untuk mobile khususnya, maka kita perlu mengubahnya ke font seperti ini, frame untuk font. Nah, untuk handphone sendiri itu biasanya aku sendiri ya, itu ketika aku membuat satu desain secara general, maka aku akan menggunakan size dari iPhone mini 13 mini. Namun ketika skala proyeknya itu ditujukan untuk Android dan ada ketentuan khususnya untuk Android sendiri, maka aku menggunakan size dari Android tipe large ini seperti itu. Nah, seperti ini. Namun untuk ditujukan untuk aplikasi iPhone, maka kita tetap kembali menggunakan iPhone 13 mini. Nah, dikarenakan untuk kita membuat suatu desain dasar, maka desain kita itu adalah secara lingkup general. Jadi kita menggunakan iPhone 13 mini. Jadi teman-teman itu tinggal menghapus atau tinggal mendelete aja frame dari Android tipe color tadi. Nah, kemudian kita akan membuat satu desain UI ini untuk memudahkan kita, maka diperlukanlah satu wireframe. Nah, wireframe itu apa sih? Nah, wireframe itu adalah suatu kerangka yang berbentuk suatu rangkaian besar gitu. Atau bisa dibilang suatu rangkaian sketsa yang akan kita jadikan patokan pada saat kita membuat suatu desain jadinya. Jadi itu adalah landasan awal bagi kita. Jadi bagaimanapun itu setiap desain pasti memiliki kerangkanya atau
dasarnya gitu. Nah, kerangka dasarnya ini, nah itu ibaratkan gini. Wireframe itu berupa tulang gitu. Sedangkan uh, hi-fi atau UI-nya itu sendiri sudah terterapi apa, dan itu kita sudah membungkusnya menggunakan baju dan celananya juga pada diri kita. Jadi tidak hanya tulang aja gitu. Sedangkan wireframe sendiri itu udah kayak rangkaian dari tubuh kita, dan itu berisikan tulang-tulangnya, baik itu tulang jari, tulang tengkorak, uh, dan regam yang lainnya seperti itu. Nah, itu hal yang pertama kali pada saat kita bikin ini. Untuk langkah dasarnya itu kita akan bikin uh, halaman login. Nah, di halaman login ini kita membentuk satu wireframe-nya dulu ya. Nah, yang pertama itu ada berupa shape di sini. Teman-teman tinggal memilih shape apa yang akan kita gunakan nantinya. Nah, biasanya itu untuk kerangka ini menggunakan rectangle. Seperti ini. Kita tinggal, nah, misalkan teman-teman belum paham, maka aku akan mengulanginya terlebih dahulu. Teman-teman tinggal memilih rectangle ini yang berbentuk persegi ya. Nah, tinggal set seperti ini. Ini mungkin kebesaran, kita kecilkan sedikit. Nah, sebesar ini. Nah, kemudian kita perlu membuat tulisan di atas rectangle ini, itu dengan nama logo. Nah, hal ini akan memudahkan kita nantinya saat membuat suatu UI gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat satu field yang dimana si user nantinya itu akan melakukan penginputan data seperti itu. Nah, biasanya tuh di halaman login itu terdiri dari email dan password. Maka kita akan buat satu desain yang berisikan file field untuk email dan password. Oke, selanjutnya kita bikin di sini dengan nama email, dan kita bikin kotak baru di bawahnya. Nah, sebesar ini. Nah, oke. Kemudian untuk menjaga konsistensi kita, itu perlu pengelompokan antara judul dari field dengan fieldnya itu sendiri, biar bisa di dalam satu kelompoknya juga. Nah, oke, di sini kita anggap aja email dan field ini sudah satu kelompok ya, seperti ini. Karena jaraknya itu sudah berdekatan, maka kita memerlukan yang namanya field untuk password. Nah, itu teman-teman tinggal bikin lagi seperti langkah sebelumnya ya.
Itu tinggal kita klik ada frame ini dengan nama password, dan jangan lupa kita bikin rectangle-nya lagi di bawah password. Nah, dan jangan lupa kita samakan posisi password ini dengan yang ujung password dengan fieldnya ini, dan juga jaraknya juga kita jadikan satu kelompok. Oke, kita kemudian kita coba perkecil. Nah, untuk cara zoom out ini teman-teman bisa menggunakan dengan cara Ctrl tambah scroll. Nah, cara inilah untuk teman-teman bisa melakukan apakah memperbesar ataupun memperkecil pada layout untuk ngedesain ini. Sedangkan untuk geser-geser samping kanan samping kirinya, teman-teman bisa menggunakan icon hand tool ini seperti ini. Nah, ataupun teman-teman juga bisa dengan menahan spasi seperti ini dan ditahan dengan klik kiri. Atau menggunakan keyboard dengan menekan tombol H sekali. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita melihat di sini email dan password ini jaraknya terlalu jauh, maka kita perlu persingkat jaraknya sedikit. Mungkin sebesar ini ya. Oke. Kemudian kita turunkan sedikit posisinya. Oke, mungkin sebesar ini. Oke. Nah, kemudian kita membuat satu tombol atau namanya itu button. Nah, yang akan berguna untuk sebagai aktivasi nantinya ketika kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita kasih nama buttonnya itu masuk. Nah, button ini berupa perintah ke halaman berikutnya juga. Nah, oke. Selanjutnya dikarenakan halaman login untuk Lofi ini sudah terlihat bagus ya, kita perlu bikin nih satu perintah khusus untuk si user nantinya untuk melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran. Nah, tentu kalimatnya di sini yaitu seperti belum punya akun. Nah, kemudian kita kasih sampingnya register. Dan juga di bagian register ini perlu kita ganti tipikal fontnya dari regular, mungkin kita ganti ke medium. Nah, seperti ini.
Kemudian karena jaraknya terlalu jauh, kita persingkat sedikit ya, mungkin segini. Kemudian yang ini juga kita naikkan. Nah, oke. Sip. Halaman untuk lo-fi atau wireframe pada login, halaman login ini sudah selesai. Nah, selanjutnya itu kita bikin halaman UI dari login ini. Tapi sebelum itu kita perlu penamaan pada halaman login ini. Caranya dengan klik frame ini, kemudian tinggal kita Ctrl R, atau kita klik ini, kemudian kita double klik pada frame yang sebelah kiri dengan kita kasih nama login lo-fi. Nah, oke. Kemudian kita bikin hi-fi-nya. Kita pada hi-fi-nya itu juga kita gunakan size yang sama juga, tentunya menggunakan iPhone 13 mini. Kemudian jangan lupa kita kasih nama gitu, login slash hi-fi. Tentunya di pojok kiri ini adalah berupa logo. Kita tinggal bikin logo berupa tulisan aja ya, karena kita membuat satu desain yang besarnya aja gitu. Kita kasih nama untuk logonya, mungkin mungkin namanya yang menarik itu Lean Design, UI Lean UI, Lean UI. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti tipikalnya menjadi semi-bold. Kita naikkan ukurannya menjadi 40. Oops, ini kebesaran, kita ganti ke 32. Kita ganti bagian UI ini menjadi warna mungkin warna hijau. Nah, oke. Kita sematkan di bagian pojok kiri seperti ini. Nah, untuk di bagian hi-fi ini kita memerlukan garis tepi untuk menjaga kerapian juga. Itu yang pertama kali kita kasih rectangle terlebih dahulu ya, sebesar ini. Yap, mungkin sebesar ini kali ya. Kemudian kita letakkan ke pojok ini dan kita tarik, kita gunakan rulers. Nah, misalkan teman-teman belum muncul rulersnya, teman-teman bisa mengaktifkannya di bagian Figma ini. Kemudian kita pilih rulersnya ini kita aktifkan seperti ini, view dan
rulers, kita tarik ke halaman seperti ini, dan pastikan teman-teman itu memastikan rulers penggarisnya ini di halaman hi-fi ini harus dipastikan ya, jangan lupa dipastikan seperti ini. Kemudian yang ini juga kita letakkan ke pojok kanan dan kita tarik rulersnya ke sini. Kemudian kita hapus lagi. Oke, selanjutnya kita bikin untuk file email dan password gitu. Pertama kita kasih di sini email. Oke, dan kita letakkan di samping rulersnya ini. Nah, selanjutnya karena tulisan ini terlalu kebesaran ya, maka kita kembalikan ke size dasarnya, mungkin itu di ukuran 14, dan kita jadikan ke medium. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bikin filenya itu untuk email seperti ini. Oke, sip, sampai sini. Nah, selanjutnya ini dikarenakan bentuknya terlalu kaku ya juga. Selain itu bisa menimbulkan email ini membuat user ragu juga. Maka kita perlu memperhalus warna background dari file ini. Mungkin presentasinya kita kurangi, sisanya menjadi 20%. Kemudian kita kasih stroke warnanya. Stroke warnanya kita kasih 15% ya. Warna hitam 15%. Nah, oke. Ini masih terlalu, kita kurangi lagi mungkin sekitar 5%. Terlalu soft atau terlalu halus ya, kita kasih 10%. Nah, oke. Di sini karena bentuknya peta dan itu kurang mengasyikkan juga, maka kita kasih cekungan itu mungkin sebesar 4. Oke, seperti ini ya. Hasilnya nanti itu cekungannya kayak gini. Nah, kemudian kita membuat file untuk password gitu. File untuk password itu kita tinggal drag aja mouse kita, kemudian kita lakukan duplikat biar itu juga lebih mempercepat kita juga. Duplikat, kemudian kita seret ke bagian bawahnya. Nah, tujuannya itu untuk kita duplikat ini supaya menjaga konsistensi dari desain yang kita buat juga, agar ukurannya itu sama persis juga. Misalnya 73 lebarnya, maka 73 juga lebarnya yang di atas ini.
Kemudian kita ganti email menjadi password seperti ini. Nah, oke, selanjutnya hi-fi dari login Lian UI sudah kelihatan ya. Namun file dari email dan inputan dari file password ini si user masih kebingungan email seperti apa yang akan dimasukkan atau password apa yang akan dimasukkan. Jadi kita bisa berikan perintah pada file email ini dan file passwordnya. Kemudian kita kasih T di sini, masukkan password, masukkan email terlebih dahulu, masukkan email kamu. Kemudian kita letakkan posisinya ada di tengah seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita ganti ukurannya lagi gitu agar menjadi pembeda antara antara subjudul dengan isinya juga. Maka kita ganti, kita turunkan jadi 12. Kita ganti ke regular. Kemudian kita turunkan kontras warna hitamnya menjadi 75%. Oke, ini masih ketebalan ya. Kita ganti ke warna, kebesaran kontrasnya itu 50%. Nah, oke, seperti ini. Nah, begitu juga dengan password. Kita kasih T, kita buat file untuk password. Perintahnya itu masukkan password kamu, password kamu. Kemudian kita ketengahkan itu, kemudian kita sejajarkan di sini. Kita kasih 50%. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Terlihat menarik bukan? Ketika kita bikin hi-fi-nya seperti ini, dan itu akan memudahkan kita juga nanti ke depannya gitu. Selanjutnya kita tinggal bikin satu button atau suatu tombol untuk akses masuknya gitu. Maka kita tinggal bikin rectangle lagi di sini. Oke, kemudian kita samakan. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini jaraknya nggak berkelompok ya, antara file dengan password ini nggak satu, itu berbeda kelompok, maka kita kelompokkan dulu antara file dengan button. Nah, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita bikin tulisannya di sini, yaitu masuk. Kemudian kita ganti menjadi semi bold dan kita naikkan ke 14. Kemudian kita ketengahkan rata tengah seperti ini. Nah, oke, siap. Nah, kemudian dikarenakan button ini enggak seperti tombol, dan kita perlu membayangkan button tombol itu biasanya memiliki cekungan kan. Nah, untuk itu maka kita kasih cekungan lagi. Nah, cekungannya itu harus sebaiknya sama persis dengan file
gitu, yaitu 4. Kemudian warna pun juga harus kita kasih, ya karena kan yang di logo menggunakan warna hitam dan hijau, maka kita perlu menyamakan nih gitu untuk warna utama pada hi-fi-nya. Itu untuk menyamakan warnanya, kita tinggal klik rectangle untuk button, klik warna di sini, dan kita pilih yang kayak berupa ikon tinta ini. Kita klik, kemudian kita arahkan ke warna ini. Nah, oke, siap. Maka tampilan untuk buttonnya sudah nampak, namun kontras antara warna hitam dan hijau ini terlihat kurang pas ya. Maka kita coba ganti ke warna putih terlebih dahulu. Apakah bisa masuk? Ini kurang, mungkin akan lebih baik ke hitam lagi ya. Kita kembalikan ke hitam seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal bikin belum punya akun dan register. Kasih di sini belum punya akun, dan kita kembalikan nih ke regular 12. Kita letakkan ke sini dan kita samakan posisinya, jaraknya itu 47 atas bawah. Belum punya akun, kemudian kita tinggal dapatkan aja, dasar pindahkan ke samping, kita bikin register. Nah, untuk register ini karena berupa perintah, maka kita ubah ke semibold aja gitu. Dan kemudian kita, karena ini berupa informasi, maka kita ganti ke warna biru. Nah, seperti ini. Oke, maka kita bisa melihat perbedaan antara halaman login antara lo-fi dan hi-fi-nya. Nah, ini terlihat menarik dan lebih mudah, bukan? Oke, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan pada sesi coding talk kali ini. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan yang dapat aku sampaikan. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.